Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Sabtu Suci dan Malam Paskah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, saya mengatakan demikian karena sebenarnya di hari Sabtu ini kita merayakan dua perayaan ini sekaligus, yaitu Sabtu Suci dan Malam Paskah. Di pagi hari sampai sore hari kita merayakan Sabtu Suci. Di waktu ini kita memperingati Yesus yang telah dimakamkan dan turun ke dunia orang mati. Sehingga gereja merayakannya dengan doa dan puasa. Walaupun hal ini tidak familiar di Indonesia. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci adalah suatu kesatuan. Perayaan yang utuh. Ketiga perayaan ini adalah suatu kesatuan perayaan yang utuh. Di dalam Kamis Putih, perayaan Ekaristi tidak ditutup dengan berkat penutup. Juga di dalam Jumat Agung, tidak ada ritus pembuka dan ritus penutup seperti biasanya. Sehingga di Sabtu pagi inilah seluruh perayaan itu akan ditutup. Oleh karena itu, semestinya sesudah Jumat Agung, kita masih tetap menjaga keheningan batin sampai perayaan Malam Paskah. Sebab nantinya dalam perayaan Malam Paskah ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan, barulah kita benar-benar bersukacita di dalam perayaan tersebut. Di dalam perayaan Malam Paskah ini kita mendengarkan 3-7 bacaan dari Perjanjian Lama tergantung dari masing-masing paroki. Lalu dilanjutkan dengan satu bacaan epistola dan ditutup dengan bacaan Injil. Bacaan yang paling pertama berkisah tentang kisah penciptaan. Bacaan ini hendak mengingatkan kita manusia bahwa Allah adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaan Allah. Di Malam Paskah ini, lewat kebangkitan Yesus, kita pun diciptakan secara baru oleh kebangkitan Yesus. Sebab kita telah dibebaskan dari penjajahan dosa atau perbudakan dosa. Karena itu, ada satu bacaan yang berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yang dalam konteks Malam Paskah ini, dengan kebangkitan Yesus, kita pun perlu bangkit bersama Yesus dengan cara keluar dari penjajahan atau perbudakan dosa, atau keluar dari cara hidup lama kita dan berusaha menemukan cara hidup baru di dalam Kristus. Maka di dalam bacaan epistola, Santo Paulus menegaskan, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sedangkan di dalam bacaan Injil bercerita tentang salah satu kisah kebangkitan Yesus, di mana Yesus meminta para murid untuk bertemu dengannya di Galilea. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, sejak pagi hari sampai siang atau bahkan sore hari, hendaknya kita tetap menjaga keheningan batin dengan beraktivitas seadanya. Di dalam keheningan itu, kita bisa merenungkan tentang pembaharuan diri kita. Kita juga bisa merenungkan tentang bagaimana kita bisa terbebas dari dosa-dosa kita, sebagaimana bangsa Israel yang terbebas dari penjajahan Mesir yang telah diceritakan di dalam bacaan yang ketiga. Merancang pembaruan diri di dalam keheningan, itulah yang patut kita lakukan selama Sabtu pagi sampai Sabtu sore ini. Kitalah yang tahu tentang diri kita, tentang kekurangan dan juga tentang dosa-dosa kita.
maka kita patut melakukan pembaruan diri dengan merancang secara konkret apa yang harus kita baharui di dalam hidup kita ini. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus meminta para muridnya untuk pergi ke Galilea. Perlu kita ketahui bahwa Galilea adalah tempat pertama di mana para murid mulai mengikuti Yesus. Itu artinya Galilea adalah tempat pertama di mana mereka mulai jatuh cinta dengan Yesus dan pewartaannya. Karena itu, ketika Yesus meminta mereka ke Galilea, itu berarti Yesus hendak membaharui cintanya, cinta mereka kepada Yesus dan pewartaannya. Yesus hendak meminta kepada para murid untuk menemukan kembali cinta pertama mereka yang mendorong mereka untuk mencintai Yesus secara lebih dalam. Itulah mengapa di dalam malam Paskah ini juga kita diminta untuk membaharui janji baptis kita. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang membuat seseorang menjadi anak-anak Allah. Sama dengan para murid, kita pun diminta untuk membaharui cinta kita kepada Tuhan di malam Paskah ini. Pembaharuan cinta juga berbicara tentang pembaharuan komitmen kita, entah sebagai pengikut Kristus, sebagai suami istri, membaharui komitmen cinta kita sebagai suami istri, tetapi juga membaharui komitmen cinta kita sebagai biarawan dan biarawati. Tuhan memberkati Anda semua.